Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel media dakwah Swaja. Semoga kalian sehat dimanapun kalian berada. Ya, langsung saja kali ini saya akan menceritakan tentang kisah sahidnya Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu adalah seorang sahabat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau tidak bisa menyertai peperangan Badar. Ia sangat menyesal dan sering mencela dirinya. Ini peperangan besar pertama dalam sejarah Islam dan kamu tidak bisa ikut. Keinginan dia adalah, jika ada peperangan lagi, aku akan berkorban habis-habisan sebagai tebusannya. Ternyata kesempatan itu datang pada perang Uhud. Ia turut serta sebagai pejuang yang gagah berani. Pada mulanya kaum muslimin telah mendapat kemenangan dalam perang tersebut. Namun karena suatu kekhilafan, kaum muslimin menderita kekalahan pada akhir perang. Kekhilafan itu bermula dari beberapa orang sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu untuk berjaga di suatu tempat yang khusus. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Sebelum ada perintah dari aku, jangan tinggalkan tempat ini. Musuh dapat menyerang dari sini." Maka ketika permulaan perang, kaum muslimin memperoleh kemenangan yang besar. Melihat orang-orang kafir melarikan diri, maka para sahabat radhiyallahu anhum yang ditugaskan menjaga tempat itu meninggalkannya tempatnya. Mereka beranggapan bahwa peperangan telah selesai, sehingga orang-orang kafir harus dikejar dan harta rampasan dapat dikumpulkan. Sebenarnya, pimpinan pasukan penjaga ini sudah melarang dan mengingatkan pesan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kalian jangan meninggalkan tempat ini." Akan tetapi mereka menduga perintah baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam itu hanya berlaku ketika perang berlangsung. Oleh karena itu mereka pun turun dari sana. Saat itulah pasukan kafir yang sedang melarikan diri melihat tempat itu telah kosong. Mereka segera kembali dan menyerang kaum muslimin dari arah sana. Hal ini sama sekali tidak diduga oleh kaum muslimin, sehingga mereka terdesak karena serangan tiba-tiba itu dan terjepit di antara dua kepungan orang-orang kafir. Karena itulah mereka berhamburan ke sana kemari dalam keadaan panik. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu melihat Sayyidina Sa'ad bin Mu'az radhiyallahu anhu datang dari arah depan. Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu berkata, "Wahai Sa'ad, mau kemana engkau?" "Demi Allah, aku mencium harum surga datang dari arah Uhud." Setelah berkata demikian, ia mengacungkan pedang di tangannya dan merengsek ke tengah kaum kafir dengan bertekad tidak akan kembali sebelum dia mendapatkan mati syahid. Selepas kesyahidannya, tubuhnya diperiksa sudah rusak. Terdapat lebih 80 luka akibat tebasan pedang dan panah di tubuhnya. Hanya saudara wanitanya yang dapat mengenalinya melalui ujung jari-jari tangannya. Ikhwanul muslimin dimanapun kalian berada, inilah orang yang ikhlas dan sungguh-sungguh dalam menunaikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika di dunia pun Allah subhanahu wa ta'ala memberinya kesempatan untuk merasakan nikmatnya surga. Inilah kisah Sayyidina Anas bin Nadar radhiyallahu anhu yang telah mencium harum baunya surga saat masih dia hidup. Jika keikhlasan sudah tertanam pada diri seseorang, nikmat surga pun akan dirasakan di dunia.